Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikut setianya membawa kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Dan tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh alaihissalam sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beberapa kisahnya, yang diantaranya mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar, kisah anak beliau yang durhaka, hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya membuat kapal besar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tidak bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hujan terus selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Merek hidup dan nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Yang kedua, kisah Kanaan, anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Kan, Yafis, dan Kanaan. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal, kecuali Kanaan. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya sendiri. Hai anakku,
marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir. Kata Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kanaan. Namun dengan sombongnya Kanaan menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kanaan tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku, ajak Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Kanaan tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan Kanaan bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihissalam meski putranya adalah keluarganya sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Yang ketiga adalah hikmah cerita dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan kepada anak. Dua kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya memiliki puluhan pengikut, patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Setiap kali menemui sebuah tantangan atau hambatan, sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, janganlah meniru sikap Kanaan dan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau untuk diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang keempat adalah mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, terdapat beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. Mukjizat yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga juga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh alaihissalam berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga airnya surut. Semoga kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat menjadi pengingat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Semoga kita selalu di jalan yang benar dan Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.